bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bi islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Irwansa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan hak asasi manusia dalam Pancasila. HAM adalah hak yang diberi oleh Tuhan kepada manusia. Setiap orang harus melindungi, menjaga, dan menghormati hak semua orang. HAM telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak mereka sudah melekat pada setiap orang yang mana wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang. Hak-hak tersebut adalah hak hidup aman, kenyamanan, bebas dari perbudak dan disiksa. Apabila seorang tidak memberi hak semestinya tetap terhadap seorang, maka dia akan mendapat hukum pidana, penjara sementara, atau paling berat seumur hidup. Menurut KBBI, HAM merupakan memiliki hak untuk dilindungi secara internasional PBB seperti berhak hidup, bebas berpendapat, merdeka, dan bebas memiliki. Apa fungsi HAM? HAM berfungsi supaya setiap orang dapat merasa aman dan terjaga hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Maka dari itu, untuk mempertahankan nilai-nilai hak asasi manusia, terbentuklah berbagai lembaga yang menjaga dan mempertahankan stabilitas HAM di Indonesia. Terdapat salah satu lembaga yang mengurus penegakan HAM, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Fungsi Komnas HAM sendiri sebagai berikut: 1. Merumuskan, penetapan, dan melaksanakan kebijakan di bidang hukum dan HAM. 2. Mengawasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 3. Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab HAM. 4. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan Kemenkumham HAM. Melaksanakan kegiatan teknis tingkat nasional. 6. Melaksanaan kegiatan yang teknisnya dari pusat hingga daerah. Bagaimana peran Pancasila dalam HAM? Pancasila dan HAM adalah dua konsep yang saling terkait dan saling mendukung dalam pembentukan nilai-nilai dasar yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang juga berperan sebagai dasar negara sementara. HAM adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap individu yang harus dihormati, diakui, dan dilindungi. Pancasila memiliki peran penting dalam jaminan hak asasi manusia di Indonesia karena 1. Mengakui eksistensi dan martabat manusia. Pancasila mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama, tidak peduli suku, agama, ras, atau gender. Prinsip ini memberikan dasar untuk menjamin hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. 2. Menjamin keadilan sosial. 437. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini berperan dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia seperti hak atas pekerjaan layak, pendidikan, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. 3. Memastikan keberagaman dan toleransi. Pancasila menghargai keragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, mendorong sikap inklusif, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap individu terlepas dari perbedaan mereka. 4.
menegaskan perlindungan hukum. Pancasila mencerminkan prinsip kedaulatan hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia melalui undang-undang dan institusi peradilan yang adil. Dengan demikian, Pancasila memainkan peran yang penting dalam pembentukan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan moral untuk menghormati, mengakui, dan melindungi hak asasi manusia setiap individu dalam kerangka negara yang berdaulat hukum. Terdapat 6 HAM yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun dari diri kita. 1. Personal right. Semua orang bebas berpendapat, beragama, beribadah sesuai kepercayaan, dan berorganisasi atau berserikat. 2. Property right. Bebas memiliki sesuatu, menjual dan membeli sesuatu barang, jasa. Bebas melakukan perjanjian kontrak serta memiliki pekerjaan. 3. Right of legal equality, berhubungan dengan hak untuk diayomi sama seperti keadilan hukum. Semua akan dipandang sama oleh mata hukum. 4. Political right. HAM memberi kita kebebasan berpolitik, punya hak yang sama, dapat bergabung pada pemerintahan, membuat partai politik, pemilihan umum, dan mengajukan kritik dan saran. 436. 5. Sosial kultural right. Setiap orang dibebaskan untuk memilih pendidikan seperti apa yang diinginkan. Pemberian hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengembangkan kebudayaan. 6. Procedural right. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan tentang cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan adil dalam penggeledahan, penangkapan serta pembelaan hukum.